Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan Hidayat ingin mempresentasikan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa adalah cara untuk berkomunikasi yang berguna untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan. Bahasa membawa kita untuk memahami apa yang ada di sekitar kita dan untuk memiliki keterampilan tertentu. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak bahasa. Setiap tempat Indonesia memiliki bahasa sendiri sebagai media interaksi. Oleh karena itu, Indonesia telah membentuk satu bahasa yang berfungsi sebagai komunikasi atau penghubung masyarakat di daerah Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu dan bahasa resmi bagi berbagai suku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang 1945 tercantum pasal khusus mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa Indonesia sering juga disebut dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan, yang artinya Indonesia merupakan bahasa primer dan baku yang harus digunakan pada saat acara formal. Kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Ketiga, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan, maksudnya bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku dan budaya dan bahasa di Nusantara tanpa mengingatkan identitas kesukuan, kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. 4. Sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memiliki peranan vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai antara perbedaan belakangan sosial dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. 5. Lambang kebanggaan negara. Di dalam fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dikembangkan, serta kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina bersama. 6. Sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Jika menggunakan bahasa Indonesia harus lengkap dan baku. 7. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa sebagai wahana untuk menyampaikan informasi secara cepat sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Yang kedelapan, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari yang terendah seperti taman kanak-kanak sampai yang tertinggi seperti perguruan tinggi. Di seluruh Indonesia, kecuali di pelosok-pelosok daerah tertentu, mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Yang terakhir adalah sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional.
Bahasa Indonesia adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.